Pernahkah kamu melihat pameran barang-barang antik? Atau dari mana sih alat-alat olahraga untuk keperluan Asian Games? Barang-barang tersebut biasanya diimpor oleh negara untuk dikembalikan lagi. Kita menyebutnya sebagai barang impor sementara. Jadi, apa sih barang impor sementara itu? Barang impor sementara adalah pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 tahun. Seperti contoh, barang-barang pameran tidak akan berada selamanya di Indonesia. Setelah masa pameran habis, maka barang-barang tersebut juga akan diangkut kembali ke negara asalnya, atau diekspor kembali. Begitu juga barang lain yang diberikan fasilitas impor sementara oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai, sehingga barang tersebut bisa berada di Indonesia dalam jangka waktu yang ditetapkan. Setelah itu, mereka akan kembali ke negara asal mereka. Impor sementara dibagi menjadi 2. 1. Impor sementara pembebasan. Impor sementara pembebasan diberikan pembebasan bea masuk yang pada umumnya adalah barang impor sementara yang diimpor tidak untuk dikomersialkan. 2. Impor sementara keringanan. Impor sementara keringanan adalah barang-barang yang memenuhi syarat impor sementara namun tidak tercantum dalam daftar barang impor sementara yang dibebaskan. Jumlah jaminan atas barang impor sementara yang diberikan pembebasan bea masuk yaitu sebesar bea masuk yang seharusnya dibayar, PPN dan PPNBM yang seharusnya dibayar, dan PPh yang seharusnya dibayar. Jaminan atas barang impor sementara yang diberikan keringanan bea masuk yaitu sebesar selisih antara bea masuk yang seharusnya dibayar dengan yang telah dibayar, PPN atau PPNBM yang seharusnya dibayar, dan PPh yang seharusnya dibayar. Tahapan izin impor sementara. Tahapan izin impor sementara melalui 3 tahap. Tahap yang pertama, tahap permohonan, yaitu melalui SKP atau media penyimpanan elektronik atau formulir. Kedua, tahap penelitian, yaitu memenuhi pemenuhan persyaratan, tujuan penggunaan barang, dokumen yang dilampirkan, penetapan jangka waktu, dan penetapan nilai pabean dan juga klasifikasi. Tahap yang ketiga, tahap keputusan. Apabila disetujui, maka diterbitkan surat izin impor sementara, dan jika tidak disetujui, maka diterbitkan surat penolakan. Created using Powtoon.